Nah, kalian tahu dinamika itu apa? Dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan merupakan perubahan pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang itu melingkupi peristiwa kelahiran, kematian, dan migrasi. Tahu migrasi? Migrasi itu perpindahan penduduk. Program keluarga berencana. Contohnya
menjadi tolak ukur untuk menentukan tinggi rendahnya angka kelahiran kasar apa saja? Di buku halaman 38 paling atas. Yang pertama ada jika angka kelahiran menunjukkan lebih dari 30, maka angka kelahiran di tempat tersebut tergolong tinggi. Jika angka kelahiran menunjukkan angka 20 sampai 30, maka kelahiran di tempat tersebut tergolong sedang. Maka tergolong rendah. Nah, dari contoh ini, contoh angka kelahiran dasar, perhitungannya kan 175.000 per 7 juta kali 1000 sama dengan 25. Nah, 25 ini masuk golongan mana? Ya, masuk golongan sedang. Lalu untuk yang angka kelahiran menurut kelompok usia masuk mana? Kalau begini Ya, masuk sedang. Natasha. Kemudian ke mortalitas atau kemudian Itu artinya apa ya? apa itu mortalitas? Adalah hilangnya kehidupan secara permanen. Kalau ini di sama dengan yang gawe email natasha@gmail.com, maksudnya Natasha di halaman di situ di kantor Faktor pendorong kematian. Yang pertama ada adanya wabah penyakit seperti demam berdarah dan flu burung, adanya bencana alam, kemudian kesehatan dan gizi yang rendah, adanya perkembangan dan kecelakaan dan tingkat penyebaran yang tinggi sehingga lingkungan tidak sehat. Kemudian faktor penghambatnya tingkat kesehatan
jurusan apa? Masuk. Kemudian faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi ada 8. Yang pertama karena faktor ekonomi, yang kedua karena faktor keamanan dan keselamatan, ada faktor agama, faktor sosial, pendidikan, tugas, keluarga dan kepentingan pembangunan. Kalau faktor khusus apa saja? Karena memperoleh pekerjaan, kemudian kurangnya fasilitas dan sarana prasarana pendukung kebutuhan hidup. Jenis-jenis migrasi penduduk ada 2, apa saja? Migrasi internasional dan migrasi nasional atau migrasi lokal. Nah, yang dimaksud migrasi internasional itu apa? Ya, kalau migrasi nasional lokal, pemindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dalam satu wilayah negara. Nah, dari migrasi penduduk, pemindahan penduduk itu juga ada dampaknya. Yang dampak positif untuk daerah tujuan apa saja? Terpenuhinya kekurangan tenaga kerja di daerah tujuan. Kemudian untuk meningkatkan produktivitas di daerah tujuan dan daerah tujuan menjadi lebih ramai. Kalau dampak negatifnya bagi daerah tujuan, semakin meningkatnya kepadatan penduduk, kehidupan semakin sulit dan kesempatan untuk bekerja juga semakin sempit. Kemudian munculnya masalah-masalah sosial seperti pemukiman kumuh. Kemudian sering terjadi kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Yang di bidang keamanan, meningkatnya angka kejahatan dan kriminalitas seperti copet, pembunuhan, penipuan dan perampokan. Nah, selain dari daerah tujuan juga berdampak pada daerah yang ditinggalkan. Yang pertama, mengurangi pengangguran di daerah asal. Yang kedua, mengurangi kepadatan penduduk dan para migran yang kembali ke daerah asal dapat menunjang dan meningkatkan pembangunan di daerah asal. Kalau dampak negatifnya, kekurangan tenaga kerja, sulit mencari tenaga kerja terdidik, terhambatnya pembangunan di daerah asal, produktivitas daerah juga menurun. Kemudian jumlah penduduk dan persebarannya. Yang dimaksud penduduk apa? Individu atau sekumpulan individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, dari jumlah penduduk dan persebarannya ini juga dilakukan sensus penduduk untuk sumber data kependudukan. Cara mencari sumber data kependudukan bisa dengan melakukan sensus penduduk atau jajak jiwa, registrasi penduduk dan survei penduduk. Sekarang, sebelum kita sampai membuat vlog, saya Kemudian, membuat perkenalan diri. Bandingkan jumlah penduduk dan jumlah penduduk Indonesia dan negara lain. Kalau dengan Tiongkok, perbandingannya berapa? Kemudian membuat video yang menayangkan pada akhirnya Tiongkok berjumlah 1.185.950.000 jiwa. Kalau India berapa? 1.313.820.000 jiwa. Amerika Serikat 326.936.000 jiwa. Dan Indonesia 262 juta jiwa. Oke. Now, Kemudian dampak jumlah penduduk.
Di Indonesia untuk dampak positif apa saja? Yaitu sebagai penyedia tenaga kerja, mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain dan sebagainya. Kemudian juga ada penyediaan lapangan kerja. Dan apabila jumlah pengangguran tinggi, maka rasio ketergantungan juga lebih tinggi. Nah, untuk mengatasi dampak-dampak tersebut itu upaya apa saja yang dapat dilakukan? Mencanangkan program KB. Kemudian juga menetapkan undang-undang perkawinan. Membatasi pemberian tunjangan masuk ke persebaran penduduk Indonesia. Yang dimaksud dengan persebaran penduduk itu apa? Bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Sampai saat ini persebaran penduduk di Indonesia masih merata. Nah, ya. Kemudian ada jenis-jenis kepadatan penduduk, ada 3. Apa saja? Kepadatan penduduk fisiologis, ekonomi, dan aritmatik. Nah, kemudian yang menyebabkan kepadatan penduduk di Pulau Jawa apa saja? Karena sebagian besar lokasi wilayah Pulau Jawa tidak terjangkau. Dalam menjalani perkembangan politik kepadatan penduduk juga setelah menentang penjajahan. Kota Indonesia yaitu kepadatan penduduk Jawa. Kota-kota besar seperti yang besar ada di Pulau Jawa. Sarana kerja sarana di Pulau Jawa lebih lengkap di wilayah lain di Indonesia. Nah, lalu untuk dampak dan upaya karena persebaran penduduk yang tidak merata apa saja? Lowongan pekerjaan memasuki Terganggunya stabilitas keamanan, fasilitas sosial tidak mampu mengimbangi kebutuhan penduduk, sebaliknya kualitas lingkungan dan semakin berkurangnya lahan pertanian. Nah, itu dampaknya. Kalau upayanya, yang pertama dengan melengkapi sarana sosial masyarakat hingga ke pelosok desa. Yang kedua, melaksanakan program transmigrasi. Kemudian melaksanakan program pemerataan pembangunan dengan cara mendistribusikan perusahaan atau industri di pinggir kota yang ada di pulau-pulau selain Pulau Jawa. Kemudian komposisi penduduk merupakan gambaran penggolongan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kriteria ini bisa dengan umur dan jenis kelamin, status perkawinan, tempat tinggal yang ada di desa atau di kota, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, pendapatan, dan agama. Nah, yang di buku ini cuma ada komposisi penduduk yang berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Komposisi penduduk berdasarkan umur ini seperti apa? Dapat dibuat dalam bentuk umur tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4 sampai 60 tahun atau lebih. Nah, kalau berdasarkan interval usia, itu usia balita berapa? 0 sampai 5 tahun. 5 tahun. Kalau usia SD 6 sampai 12 tahun. Usia
sumber daya manusia dengan karakteristiknya seperti yang berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Nah, dari penduduk yang berdasarkan jenis kelamin ini bisa diketahui melalui piramida penduduk. Apa itu piramida penduduk? Kalau yang dibuat secara horizontal yang membandingkan kebutuhan pada perempuan serta penduduk usia Ya, jadi piramida penduduk merupakan grafik balok yang dibuat secara horizontal untuk membandingkan penduduk laki-laki dan perempuan dan penduduk usia produktif serta tidak produktif. Manfaatnya piramida penduduk apa saja? Digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk suatu negara di masa depan, untuk mengetahui jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, untuk mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk suatu negara. Nah, jenis-jenis piramida penduduk ada 3. Yang pertama, piramida penduduk. Nah, piramida ini dicirikan sebagai dengan sebagian besar penduduknya yang termasuk dalam kelompok usia muda. Dan banyaknya penduduk yang berusia muda ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut mempunyai angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah. Sebagian besar piramida penduduk muda ini ada di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Tiongkok, Mesir, dan India. Nah, ini yang tengah ini umur. Ini banyaknya orang. Jumlah laki-laki yang berumur 0 sampai 4 tahun ada 7. Kemudian terusnya ini yang 35 sampai 39 ini banyak 4. Karena emang ini untuk menghitung yang usia muda. Yang kedua, piramida penduduk tetap. Ini mempunyai bentuk yang seimbang atau jumlah penduduk muda dan tua seimbang. Dengan demikian, wilayah dengan piramida stasioner ini berarti mempunyai tingkat kelahiran dan kematian yang seimbang. Terdapat di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris. Nah, ini bisa dilihat, ini kan panjangnya sama, kanan dan kiri sama. Berarti dia tetap karena jumlah laki-laki dan perempuan di suatu daerah tersebut jumlahnya sama. Kemudian yang ketiga ada piramida penduduk tua. Nah, ini mempunyai ciri-ciri pada jumlah penduduk tua yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang muda. Yang mana ini menandakan wilayah dengan jenis piramida ini mempunyai angka kematian yang rendah dan kelahiran juga menurun dengan cepat. Seperti di negara Swedia, Jerman, dan Belgia. Nah, bisa dilihat ya dengan ini. Ini gambaran dari pengertian dari piramida penduduk tua. Kemudian untuk komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan. Ini didasarkan pada kegiatan ekonomi atau jenis usaha yang digeluti oleh